Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil rangkuman dari sebuah survei penting mengenai kondisi para awak kapal perikanan di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ILO dan BRIN terhadap lebih dari 3.000 awak kapal perikanan di 18 pelabuhan di Indonesia, ditemukan bahwa pekerja di sektor ini masih sangat rentan mengalami berbagai bentuk eksploitasi. Masalah ini muncul mulai dari tahap paling awal, yaitu rekrutmen, di mana banyak pekerja direkrut dengan cara yang tidak sesuai aturan. Beberapa di antaranya bahkan harus menanggung hutang sebelum berangkat bekerja, sehingga sejak awal sudah berada dalam posisi yang lemah dan dapat mudah dieksploitasi. Selain itu, salah satu temuan terbesar adalah bahwa lebih dari 90% awak kapal tidak memiliki kontrak kerja tertulis. Tanpa kontrak, para pekerja tidak memiliki kepastian tentang hak dan kewajiban mereka. Mereka juga tidak punya bukti tertulis untuk menuntut apabila terjadi pelanggaran. Hal ini membuat posisi mereka sangat rentan, terutama ketika terjadi konflik dengan pemilik kapal atau agen perekrutan. Dari segi jam kerja, survei menunjukkan bahwa awak kapal sering mengalami jam kerja berlebihan. Mereka harus bekerja dalam kondisi cuaca yang ekstrim, terutama saat melaut berhari-hari tanpa kepastian waktu istirahat. Banyak dari mereka melaporkan bahwa batas antara jam kerja dan waktu istirahat sangat kabur, sehingga tubuh mereka mengalami kelelahan berat. Kondisi ini bukan hanya berbahaya bagi kesehatan fisik, tetapi juga meningkatkan resiko kecelakaan kerja di laut. Dalam hal upah, mayoritas pekerjaan hanya menerima bayaran melalui sistem bagi hasil dari ikan yang ditangkap. Artinya, pendapatan mereka sangat tidak stabil dan tidak bisa diprediksi. Jika hasil tangkapan sedikit, maka penghasilan mereka juga sangat rendah. Sangat sedikit yang menerima gaji tetap atau kombinasi metode pembayaran lain yang lebih menjamin kesejahteraan. Masalah lain yang muncul adalah rendahnya perlindungan sosial. Banyak awak kapal tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan. Kondisi ini membuat mereka sangat rentan jika terjadi kecelakaan, sakit, atau kehilangan pendapatan. Padahal, pekerjaan melaut termasuk kategori pekerjaan beresiko tinggi. Dari sisi keselamatan kerja, survei menemukan bahwa banyak kapal yang tidak menyediakan fasilitas dan alat pelindungan diri yang memadai. Beberapa kapal bahkan tidak memiliki perlengkapan dasar seperti pelampung, alat komunikasi yang layak, atau area istirahat yang bersih. Hal ini membuat awak kapal semakin rentan mengalami kecelakaan, terutama ketika menghadapi cuaca buruk, gelombang tinggi, atau kondisi teknis kapal yang sudah tua dan tidak terawat. Yang lebih memperhatikan lagi, survei juga menemukan adanya pekerja anak di sektor perikanan meskipun jumlahnya tidak besar. Temuan ini menunjukkan bahwa pekerjaan di laut masih mempekerjakan anak-anak di bawah umur, yang tentu saja tidak sesuai dengan standar keselamatan dan perlindungan anak. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menegaskan bahwa kondisi awak kapal perikanan di Indonesia masih jauh dari layak. Banyak aspek yang perlu diperbaiki, mulai dari sistem perekrutan, pemberian kontrak kerja, perlindungan sosial, hingga peningkatan keselamatan kerja di kapal. Pemerintah dan pemilik kapal perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, manusiawi, dan sesuai dengan standar internasional. Sumber ini saya dapat dari artikel KBA News berjudul Hasil Survei Awak Kapal Perikanan Indonesia Masih Rentan Eksploitasi. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat membuka wawasan kita tentang kondisi para pekerja di sektor perikanan dan pentingnya perlindungan terhadap mereka. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, sampai jumpa.